Dinas Kesehatan Kepulauan Riau menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tengah masyarakat. PHBS adalah gaya hidup yang mengutamakan kebersihan tubuh maupun lingkungan sekitar. PHBS adalah perilaku yang perlu dibiasakan dalam aktivitas sehari-hari agar kualitas hidup dan kesehatan lebih terjaga. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menekankan pentingnya hidup bersih dan sehat agar kualitas hidup dan kesehatan lebih terjaga. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Muhammad Bisri mengatakan, PHBS adalah gaya hidup yang harus menjadi kebiasaan dan budaya yang terus dipraktekkan di diri masyarakat. Untuk mengembangkan gaya hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari, masyarakat harus lebih dulu memiliki persepsi dan pengetahuan yang baik mengenai bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Sehingga nantinya ia mampu menerapkannya secara langsung dan menjadi contoh untuk keluarganya, masyarakat, dan otomatis menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Untuk mensosialisasikan program ini, Dinas Kesehatan juga memanfaatkan sosial media dengan menghadirkan konten-konten yang lebih inovatif dan kreatif. Namun, Bisri menekankan penyuluhan dan pembinaan secara langsung tetap dilakukan. Menurut Bisri, sosialisasi menggunakan sosial media sangat penting agar program PHBS ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Juga untuk menyampaikan pesan bagaimana masyarakat bisa mengambil peran untuk hidup bersih dan sehat. Ya, kita sekarang eranya kan digitalisasi. Jadi era penyuluhan, pembinaan secara langsung itu tetap ada. Tapi kita juga sekarang memanfaatkan bagaimana program ini menjadi viral masyarakat. Maka kita menggunakan pendekatan pemanfaatan digitalisasi untuk pesan-pesan ini bisa nyampe segera ke masyarakat. Nah, makanya kita mengembangkan berbagai media, pusat data media di Dinas Kesehatan agar pesan-pesan kesehatan ini kan terus berkembang. Kalau zaman dulu leaflet dicetak sampai bertahun-tahun itu yang dibaca, itu sekarang nggak bisa gitu lagi. Karena tantangan, permasalahan kesehatan, situasi itu dinamis. Maka dengan ada digitalisasi ini kita bisa mengupdate, memvalidasi setiap informasi yang harus diterima oleh masyarakat terkait isu-isu, pesan terkait dengan bagaimana masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga kesehatannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Bisri mengatakan, olahraga juga bagian penting dalam penerapan perilaku hidup sehat. Menurutnya, semakin tua usia manusia, mereka membutuhkan banyak aktivitas fisik. Kegiatan seperti senam kerap mereka lakukan. Hal ini diharapkan akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Dinas Kesehatan Kepri juga berencana menyediakan ruang kebugaran di kantor mereka. Ia ingin nantinya ini menjadi kesepakatan bersama dan menular ke OPD yang lain. Nah, kami Dinas Kesehatan ya paling kita membuat pemicuan ya, seperti di kantor kita harus jadi contoh. Kita bikin acara dalam momen-momen tertentu nih, misalnya kemarin waktu hari obesitas kita bikin acara senam bersama. Nah, tapi ini akan kita lakukan secara berkelanjutan, tapi tidak hanya nanti penanggung jawabnya di Dinas Kesehatan. Jadi kita minta dengan OPD-OPD yang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menampilkan citra kantor institusi kesehatan ini menjadi citra yang sehat, bukan ngurusin orang sakit. Jadi kemarin kami sudah diskusi gimana kalau di kantor ini juga ada ruangan kebugaran ya, untuk exercise. Kadang-kadang kita waktu nggak banyak, misalnya waktu sempatnya pulang kerja, walaupun cuma sebenarnya exercise itu kan nggak lama, 10-20 menit itu sudah cukup untuk kita itu menjaga kebugaran dari ya, latihan otot, kemudian latihan ritme, kemudian itu sudah
udah cukup. Nah, ini akan coba kita jadikan kesepakatan bersama ya, dan mudah-mudahan kemudian juga menular ke OPD institusi yang lain. Nah, kemudian diharapkan masyarakat juga akan memandang ini masalah yang penting. Bisri juga menekankan pentingnya menghindari gaya hidup tidak sehat, seperti merokok dan minuman beralkohol. Menumbuhkan kesadaran agar menghindari gaya hidup tidak sehat ini tidak bisa dilakukan dengan memaksa, seperti membuat zona bebas rokok dan sanksinya, sebab kurang menumbuhkan kesadaran. Menurutnya, untuk menghilangkan kebiasaan merokok dari akarnya, perlu literasi yang lebih mendasar, berangkat dari kesadaran multidimensi, seperti dampak ekonomi, hak masyarakat mendapat hidup sehat, dan penyakit yang mengintainya. Selama ini kan kalau kita hanya menggunakan upaya-upaya represif, misalnya zona bebas rokok, dilarang merokok, kemudian dengan sanksinya itu sifatnya terkesan kurang melakukan upaya penyadaran, pendidikan. Nah, kita ingin kita melakukan upaya menghilangkan ini kebiasaan merokok ini lebih ke hulunya lagi. Jadi dengan pengetahuan yang benar, kenapa saya tidak merokok, kenapa saya harus berhenti merokok. Nah, ini diharapkan dengan demikian mereka akan bisa mengambil keputusan sendiri untuk berhenti merokok. Jadi kalau hanya dibilang zona dilarang merokok di satu tempat, ya merokok di sebelahnya, jadi di balik dindingnya itu, di luar dinding dia merokok. Nah, ini kita nggak ingin ini terjadi seperti ini. Kita ingin lebih mendasar bahwa upaya mencegah rokok itu berangkat dari kesadaran yang multidimensi ya. Tidak hanya kesehatan, masalah ekonomi, masalah hak-hak orang lain yang harus dihormati ya. Nah, ini perlu dinarasikan, diliterasikan kepada sebelum masyarakat, ya tentu kepada segenap staf dinas kesehatan dulu. Itu yang kita inginkan. Bisri berharap untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat, semua lembaga OPD hingga masyarakat ikut terlibat, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tim Batam TV melaporkan.